Baru ini ada berita atau pemberitaan dari Mendikdasmen. Nah, kalau putusan ini dinyatakan tidak ada memuat kata-kata gratis. Nah, memang kalau kita baca putusan ini dari awal putusan sampai ke ujung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang sudah kita nikmati selama ini tentunya. Dan selawat beriring salam juga tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada junjungan Allah Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat sekalian dimanapun Anda berada, 2 atau 3 minggu libur dari dunia perkontenan atau dunia video YouTube yang saya share tentang edukasi ilmu hukum maupun kepentingan kemasyarakatan tentunya. Maka kali ini saya akan kembali membahas atau memberikan suatu masukan atau kritikan kepada siapa saja yang layak dikritik tentunya untuk demi kemajuan bangsa dan negara ini, bukan untuk atas dasar kebencian terhadap sesuatu kelompok, kaum atau penguasa, tetapi adalah lebih kepada kepedulian kepada masyarakat untuk mendapatkan apa yang seharusnya menjadi hak dari masyarakat itu sendiri. Sobat-sobat sekalian, terakhir adalah pembahasan tentang pendidikan gratis, yang mana dalam video tersebut saya mengunggah pemerintahan Presiden Prabowo maksudnya, atau pemerintahan di zaman atau di era Presiden Prabowo Subianto akan menjadi pemerintahan inkonstitusional jika tidak melaksanakan apa yang diamanatkan oleh konstitusi atau undang-undang dasar negara Republik Indonesia ini, dan juga sudah diperkuat dan dipertegas dengan putusan MK, khususnya dalam putusan nomor 3/PUU/22/2024, di mana putusan tersebut adalah putusan yang bersifat final and binding karena dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam putusan tersebut, yang mana pada amar putusannya, saya bacakan amar putusan dari perkara nomor 3 PUU 2022 tahun 2024 tersebut mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian, menyatakan pasal 34 ayat 2 Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional bertentangan dalam kurung, maksudnya saya bacakan ulang. Baik, saya bacakan ulang ya. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian, menyatakan pasal 34 ayat 2 Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dalam kurung Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, baik untuk satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat. 3.
memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 4. Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya. Sobat-sobat sekalian, ini adalah amar putusan atau apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi terkait dengan gugatan yang diajukan oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Nasional. Nah, sobat-sobat sekalian, secara jelas putusan ini sudah tegas menyatakan bahwa tidak memungut biaya penyelenggaraan pendidikan dasar tanpa memungut biaya yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan masyarakat atau diselenggarakan oleh pemerintah. Jadi putusan MK ini tidak ada upaya hukum apapun yang bisa dilakukan karena sifatnya adalah final and binding. Sobat-sobat sekalian, baru-baru ini ada berita atau pemberitaan dari Mendikdasmen. Nah, kalau putusan ini dinyatakan tidak ada memuat kata-kata gratis. Nah, memang kalau kita baca putusan ini dari awal putusan sampai ke ujung, kita bolak-balik lagi dari ujung sampai ke pangkal lagi 7 kali turunan pembacaan, memang kita tidak akan menemukan ada kata-kata yang menyatakan di situ ada pendidikan gratis untuk jenjang pendidikan menengah atau jenjang pendidikan dasar 9 tahun sebagaimana yang dimaksud di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tapi satu hal yang perlu dipahami oleh Pak Menteri, khususnya Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen, yang saya baca pemberitaannya yang menyatakan bahwa keputusan MK itu tidak ada kata-kata sekolah gratis. Memang siapapun itu orangnya, apakah orang yang mengerti hukum atau tidak mengerti dengan hukum, ketika membaca putusan MK ini atau putusan Mahkamah Konstitusi khususnya pada poin 2 amar putusan itu tidak akan menemukan kata-kata sekolah gratis atau pendidikan gratis. Tapi yang perlu dipahami, pengertian gratis itu bukan hanya dapat tercantum pada satu frasa kata gratis saja, tetapi bisa dimaknai atau bisa dipahami dalam bentuk kata lain. Maka di dalam putusan MK ini dinyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Nah, pengertian atau pemahaman saya sebagai orang atau masyarakat awam tentunya akan mengartikan ketika ada kata-kata tanpa memungut biaya, artinya adalah gratis. Jadi Pak Menteri cukup sebenarnya ajukan penganggaran kepada pemerintah, apakah nanti ketika pengesahan APBN itu disahkan atau tidak, itu adalah urusannya wakil rakyat yang akan membahas anggaran tersebut. Tetapi Pak Menteri juga harus pahami bahwa Undang-Undang Dasar 1945 pada ayat 4 Pasal 31 bab 13 tentang pendidikan dan kebudayaan berdasarkan amandemen keempat itu menyatakan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara, serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Jadi sebenarnya tidak ada kesempatan, tidak ada alasan atau alibi apapun yang bisa dibangun atau narasi apapun yang akan dilemparkan kepada masyarakat untuk tidak melaksanakan isi putusan MK PUU 3 nomor PUU maksudnya
Putusan MK nomor 3 garis miring PUU 2022 tahun 2024. Jadi saran saya kepada Pak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen, laksanakan saja apa yang menjadi putusan MK. Jangan lagi mencari alibi atau mencari pelarian-pelarian narasi dengan menyatakan tidak ada kata-kata gratis di dalam putusan MK tersebut. Kalau memang harus dijelaskan seperti kata-kata gratis harus dimuat dalam putusan MK baru bisa dilaksanakan. Ini kalau menurut saya Pak Menteri hanya sekedar mencari-cari alasan untuk tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana yang diamanatkan oleh putusan MK dan apa yang telah ditegaskan di dalam konstitusi negara kita. Nah, seperti yang saya sampaikan, Pak Menteri seharusnya cukup membuat anggaran sekurang-kurangnya 20% dari total APBN dalam 1 tahun. Ini yang menjadi haknya warga negara Republik Indonesia dalam mendapatkan layanan pendidikan khususnya. Apakah semua layanan pendidikan? Tentu tidak, tetapi adalah yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar atau oleh konstitusi negara kita ini adalah pendidikan dasar, jenjang pendidikan dasar 9 tahun. Sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang, yaitu sekolah menengah dan sekolah dasar maksudnya, dan sekolah menengah pertama atau jenjang pendidikan dasar 9 tahun ini. Jadi sekali lagi, kalau Pak Menteri mencari kata-kata gratis di dalam putusan MK itu, maka itu tidak akan ditemukan apakah dibaca dari ujung putusan, dari awal putusan sampai ke ujung putusan, maksudnya dari halaman 1 sampai ke halaman 281 putusan MK ini, maka Pak Menteri tidak akan menemukan kata-kata gratis di dalam amar putusan itu. Ingat ya, di dalam amar putusan. Amar putusan itu hanya memuat 4 poin saja, maka tidak akan ditemukan kata-kata gratis. Tetapi jika Pak Menteri memaknai atau bahasa yang kita pahami adalah bahasa yang sama, karena saya memahami bahasa ketika pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan pendidikan nasional tanpa memungut biaya, maka saya mengartikan itu adalah sebagai pendidikan gratis. Maka wajib bagi pemerintah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan juga putusan MK untuk melaksanakan pendidikan tanpa memungut biaya. Katakanlah tidak ada kata-kata gratis, tetapi tanpa memungut biaya. Jadi harus diingat di situ secara penegasannya adalah putusan MK menyatakan pemerintah menyelenggarakan pendidikan dasar menengah tanpa memungut biaya. Mungkin cukup tegas kalau apa yang kita pahami atau yang kita baca di dalam putusan MK tersebut. Demikian pembahasan atau ulasan mengenai pemberitaan yang disampaikan oleh Mendikdasmen bahwa tidak ada sekolah gratis dalam putusan MK. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi sobat-sobat sekalian, dan lebih dan kurang dalam pembahasan ini atau ulasan ini, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.